Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maka saya teringat akan sebuah judul buku yang menuliskan tentang Mary, Woman and Mother. Maria adalah wanita dan bunda. Dan ini sebuah kesadaran yang mau ditekankan dalam sebuah buku tersebut bahwa Maria adalah wanita tetapi sekaligus juga seorang bunda. Maka berangkat dari kabar malaikat yang telah memberitahukan kepada Maria, sang wanita dan bunda ini, bahwa Elizabeth yang sebelumnya mandul kini secara ajaib telah mengandung. Maka Maria lalu segera mengunjungi kerabatnya itu yang tinggal bersama suaminya, siapa? Zakaria, di sebuah kota Yudea di sekitar atau daerah perbukitan. Kurang lebih kalau mau dalam jarak itu kurang lebih 160 km dari Nazaret. Ingat bahwa saat itu belum ada kendaraan bermotor. Jadi jarak yang ditempuh oleh Maria yang mengandung usia muda, dia harus berjalan entah keledai, tidak dilukiskan, entah jalan kaki sepanjang 160 km. Kebayang ya, 160 km. Tadi saya search di Maps, Cirebon Brebes 130, Cirebon Semarang 229. Jadi kurang lebih antara perbatasan Semarang dengan Pekalongan, kurang lebih kalau dari sini. Nah, Anda mau jalan saja. Jadi kalau mau mau masuk ke nuansa Bunda Maria, nanti ketika hamil muda jalan kaki lah, coba PP bolak-balik gitu ya. Jadi dari sini ke daerah Pekalongan, lalu nginep 3 bulan balik ke Cirebon lagi jalan kaki, baru merasakan bagaimana Bunda Maria mempunyai hati yang kuat. Nah, maka dari itu visitasi kunjungan Maria dari Nazaret kepada Elizabeth di Yudea ini sekaligus merupakan sebuah kunjungan serta perjumpaan cinta Tuhan kepada umatnya. Dan ini dilukiskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 717. Nah, maka refleksi hari ini saya mau mengajak menemukan ternyata ada 3 sikap dasar yang bisa kita pelajari atau kita petik dari perjumpaan iman mereka antara Maria dan Elizabeth. Saya menyebutnya sebagai 3BK atau 3B. BK yang pertama adalah berbagi kedamaian. Kata pertama yang diucapkan Maria ketika mengunjungi Elizabeth adalah shalom. Shalom. Dalam bahasa Ibrani kata salam ini itu berarti damai. Maka ketika shalom terucap dari mulut kita, maka harusnya yang dibagikan adalah sebuah damai. Ia berbagi kedamaian kepada saudarinya yang sedang mengandung pada usia tua. Ia hadir untuk menguatkan kerapuhan dan mendamaikan kegalauan hati saudarinya yang mengandung pada usia tua ini. Maka berangkat dari kebaikan hati Maria sebagai bunda, sebagai ratu pencinta damai inilah, maka gereja mempunyai doa khusus yang memberi salam kepada Maria, yakni salam ya Ratu Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Salam ya Perawan Maria yang rahim, yang penuh belas kasihan dan yang manis. Intinya, Maria sebetulnya mau mengajak kita untuk berbagi salam kepada sesama kita, berbagi damai. Kedamaian inilah yang telah diterima oleh Maria karena dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus, dan itulah yang dibagikan kepada Elizabeth yang juga sedang berbahagia karena menantikan kelahiran siapa? Siapa? Yohanes Pembaptis yang akan lahir sebagai nabi besar perantaran perjanjian lama menuju perjanjian baru. Dan disinilah kita yang sudah menjawab iya atas atau akan tawaran keselamatan Allah dalam hidup Yesus dalam baptisan kita. Diajak juga untuk apa? Belajar memberi kedamaian kepada sesama seperti Maria memberi kedamaian kepada Elizabeth. BK yang pertama, berbagi
kedamaian. BK yang kedua adalah berbagi kepercayaan. Begitu Maria tiba dan menyalami Elizabeth, lalu Elizabeth dengan segera menyatakan Maria sebagai ibu dari Tuhannya. Dan perjumpaan dengan Maria inilah membuahkan kepercayaan iman yang mendalam. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth sungguh mengalami sukacita dan mengakui kepercayaannya bahwa Maria adalah sungguh ibu Tuhan yang diberkati. Maka dalam BK yang kedua, seperti Elizabeth, kita juga mau diajak berani mewartakan keyakinan iman kita, walaupun sebagai minoritas, kepada setiap orang dengan hati yang tulus dan juga dengan penuh sukacita. Itu BK yang kedua, berbagi kepercayaan. BK yang ketiga adalah berbagi kesaksian. Kisah lawatan, kisah visitasi atau kunjungan Maria ke rumah saudarinya Elizabeth yang memuncak pada Kidung Magnificat juga menunjukkan akan sebuah figur Maria, bunda kita yang setia, berbagi kesaksian. Sebab melihat tindakan Allah yang berkarya di tengah hidupnya. Maka dalam Lukas 1 dikatakan begitu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak Ibu, teman-teman, sebenarnya dalam masyarakat Yahudi tradisional, Kidung Magnificat ini merupakan bagian penting dalam hidup keagamaan yang disampaikan dari mulut seorang imam hamba Yahweh. Tapi hari ini Magnificat ini keluar dari mulut seorang golongan Anawin, yaitu Bunda Maria yang miskin, dan diucapkan justru di rumah Zakaria yang adalah seorang imam. Mulai agak ini gak? Menangkap gak? Kidung Magnificat yang menjadi bagian penting dalam hidup keagamaan yang disampaikan oleh seorang imam hamba Yahweh, tapi hari ini disampaikan oleh Bunda Maria dalam golongan Anawin yang miskin, dan juga justru diucapkan di rumah Zakaria yang adalah seorang imam. Jelaslah bahwa Maria berbagi kesaksian karena ketulusan hati dan keyakinan imannya kepada Tuhan. Maka doanya adalah salam ya Ratu Surgawi Bunda, salam Bunda Putra Ilahi. Dari mula hidup kami memperoleh yang namanya terang suci. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Hiduplah Bunda Maria, doakanlah kami semua. Itu penemuan refleksinya yang mau dibahas. Maka ada dua tawaran yang saya mau sampaikan kepada Anda semua hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman harus disadari bahwa sebuah istilah Latin itu selalu mengingatkan kepada saya bahwa kita tidak mungkin bisa memberi kalau kita tidak pernah mempunyai. Kita tidak mungkin bisa memberi kalau kita tidak pernah mempunyai. Dalam logik ini, maka logika yang mengalir setelahnya korelasinya adalah apa yang kita berikan, itulah apa yang kita miliki. Betul ya? Nah, artinya kalau Bunda kita hari ini berbagi kedamaian, berbagi kepercayaan, berbagi kesaksian, maka itulah yang sebetulnya dimiliki dalam hati dan diri Bunda Maria. Maka itu yang dibagikan kepada Elizabeth saudarinya, dan hari ini dibagikan kepada kita semua sebagai bagian refleksi. Maka poin pertama saya mau mengatakan ini menjadi sebuah indikator dalam hidup kita. Kalau Anda kebanyakan dalam hidup ini berbagi yang namanya kejahatan, berbagi yang namanya gosip, hoax, menjadi troublemaker dalam kehidupan ini, dalam masyarakat, artinya saya mau menunjukkan bahwa yang ada dalam diri Anda adalah itu semua. Tapi kalau Anda berbagi sama seperti Bunda Maria hari ini,
itu mau menunjukkan sebuah indikator bahwa sebetulnya yang ada dalam diri Anda adalah sesuatu yang baik yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup Anda. Lalu bagaimana dengan hidup Anda yang sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu seringkali tuh tanpa disadari kita tuh dalam hidup ini ya, ada sebuah makna-makna yang sebetulnya diserahkan kepada kita dari Allah untuk menemukan yang baik. Harusnya sebetulnya. Tapi karena kesalahan sesuatu, maka kita malah tidak memahami apa yang harus diambil makna dari segala sesuatu itu. Contoh misalnya, pelayananku di gereja atau di lingkungan atau di masyarakat. Maknanya adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku sebagai bagian terindah, aku bagikan lewat pelayananku itu. Maka sebetulnya dari pengalaman itu, harusnya segala macam pelayanan itu menghasilkan buah rahmat. Tetapi karena tidak paham makna ini dan tidak mengetahui makna ini, maka tidak jarang kita menemukan dalam pelayanan gereja, lingkungan masyarakat, malah yang ditemukan bukan damai, bukan rahmat, tetapi malah kutuk. Saling ribut, saling berantem, saling caci maki, saling sikut menyikut. Maknanya nggak nemu. Atau dalam latihan kur itu harusnya setiap orang itu belajar untuk menyumbangkan terbaik dalam perayaan Ekaristi sebagai bagian yang tak terpisahkan. Karena maknanya nggak nemu, nggak dapat, maka dalam latihan kur bahkan dalam pelayanan malah yang terjadi adalah saling menonjolkan diri, misal, atau dalam kur malah jadi show, bukan jadi bagian dalam perayaan Ekaristi untuk melayani liturginya yang menjadi sangat indah. Atau beberapa waktu yang lalu tuh saya diminta untuk upgrading lektor Bunda Maria. Lalu ada satu bagian penting dalam pembekalan kemarin upgrading itu masalah prasering atau pemanggilan kalimat. Ada sebuah kalimat begini. Menurut kabar saudaranya Pak Ahmad meninggal. Ini kalimatnya gini. Menurut kabar saudaranya Pak Ahmad meninggal. Ini kalimatnya ya. Prasering yang pertama, pemanggilannya begini. Menurut kabar saudaranya Pak Ahmad meninggal. Satu. Prasering yang kedua, pemanggilannya, menurut kabar saudaranya Pak Ahmad meninggal. Yang meninggal siapa? Saya ulang lagi nih. Satu kalimat sama nih. Menurut kabar, nih prasering yang pertama ya. Menurut kabar saudaranya, koma, Pak Ahmad meninggal. Satu. Prasering yang kedua, menurut kabar, koma, saudaranya Pak Ahmad meninggal. Yang meninggal siapa? Ada dua-duanya. Padahal kalimatnya satu. Artinya saya mau menunjukkan, jangan-jangan karena kemampuan kita, ketidakdekatan kita dengan Tuhan, maka makna yang baik yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita itu mengalami yang namanya bias atau hilang. Nah, maka saya menekankan lagi dalam refleksi yang pertama, mari kita berjuang bahwa dalam setiap perjumpaan kita, dalam kerangka pribadi maupun juga dalam status, yang ditemukan, yang dibagikan dalam setiap perjumpaan adalah bukan yang lain, tetapi yang dibagikan adalah berbagi kedamaian satu sama lain, berbagi kepercayaan, dan berbagi kesaksian. Begitu. Jadi harusnya kalau paham ini, nangkep ini, nggak ada yang lain yang sebetulnya dalam pertemuan. Tapi masalahnya, saya juga sering ketemu sama orang ini nggak mengenakan ya. Betul nggak?
Kok mulutnya bau? Iya, bau dalam artian tanda kutip ya, bukan bau dalam kerangka fisik itu ya. Bau tuh yang dikeluarkan jelek terus. Kalau ketemu aja langsung yang diutarakan pertama adalah jeng, si itu loh, langsung begitu. Nah, maka saya mau mengajak Anda untuk kembali menemukan makna yang baik dalam perjumpaan iman. Berbagi kedamaian, berbagi kesaksian, dan berbagi kepercayaan.